A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dakkaitum wa ma dhubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dalikum fisqa al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima namanya Surat Al-Ma'idah. Ayatnya ayat 3. Qala sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'il barodatu. Sumber segala macam penyakit adalah kedinginan atau dingin perut atau badan. Wa an Anasin wa Ibn Sina wa Abu Na'imin
an Aliyin wa an ibni Sa'idin wa an Zuhdi aslu kulli da'in muta'allikum bil ma'idati tukhmatu. Sumber segala penyakit berhubungan erat dengan isi perut, yaitu terlalu banyak makan dan minum, makanan di mulut tidak dikunyah terlebih dahulu. Seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut, "Inni uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu." Faqala kafa bitarkika lil ilmi idha'atan. Aku ingin mempelajari ilmu, akan tetapi aku takut kalau aku menyia-nyiakannya atau tidak dapat mengamalkannya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Cukuplah engkau meninggalkan seorang alim untuk berguru, termasuk menyia-nyiakan ilmu." Begitu pula Imam Syafi'i berkata, "Mimma bidis syaitani tarkul amali khaufan min ayyakulan nasu innahu lamira'un." Sebagian tipu daya setan adalah meninggalkan amal karena takut dikatakan riya. Imam Syafi'i berkata, "Man ta'allamal Qur'an adumat qimatuhu wa man ta'allamal fiqha nabula qadaruhu wa man katabal haditha qawiyat hujjatuhu wa man ta'allamal hisaba jazula ra'yuhu wa man ta'allamal arabiyyata raqqa tab'uhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu." Barang siapa mempelajari Al-Quran, maka besarlah nilainya. Barang siapa mempelajari fikih, maka berkembanglah ukurannya. Barang siapa menulis hadis, kuatlah hujahnya atau argumentasinya. Barang siapa mempelajari ilmu hisab, luaslah pikirannya. Barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, maka haluslah tabiatnya. Dan barang siapa tidak memelihara dirinya, maka tidak akan bermanfaat ilmunya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama dengan ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa beristiqomah di dalam berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami, keluarga besar kami, dan umat Islam ini dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran, dan kita bisa untuk diberi kekuatan untuk mengikutinya. Dan mudah-mudahan Allah tunjukkan yang namanya perbuatan keji dan mungkar, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayatnya ayat 3. Dalam ayat ini dijelaskan makanan-makanan yang diharamkan, yaitu 1, bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih. Di antara hikmah diharamkan bangkai antara lain karena bangkai itu mengandung kuman yang sangat membahayakan kesehatan, di samping keadaannya yang menjijikkan. Yang kedua, darah, yaitu darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan karena disembelih atau lain-lainnya. Hikmah diharamkan darah itu antara lain karena mengandung kuman dan zat-zat kotor dari tubuh dan sukar dicernakan. Yang ketiga, daging babi termasuk semua anggota tubuhnya. Yang keempat, hewan yang disembelih dengan menyebut atau mengagungkan nama selain Allah, seperti menyebut nama berhala. Hikmah haramnya ialah karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hewan mati tercekik. Banyak pendapat menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan mati tercekik, yaitu diantaranya mati karena diikat dan sebagainya, sehingga hewan itu mati dalam keadaan tidak berdaya. Hikmah haramnya sama dengan hikmah haramnya bangkai. Yang keenam, hewan mati dipukul, yaitu hewan yang mati dipukul dengan benda keras atau dengan benda-benda berat. Hikmah haramnya menurut sebagian pendapat karena darahnya tidak keluar sehingga merusak dagingnya. Selain dari itu juga karena ada larangan menganiaya binatang, dan jelas perbuatan itu dianggap melanggar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Innallaha azza wa jalla katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul kitlata wa idza dabahtum fa ahsinud dabha wal yuhidda ahadukum syafratahu thumma liyurih dzabihatahu. Dari Saddad bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara baik.
Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah secara baik, dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, kemudian memberikan kenyamanan kepada sembelihannya. Riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan. Yang ketujuh, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, seperti jatuh dari atas bukit, masuk ke dalam jurang. Hikmahnya haramnya sama dengan bangkai. Yang kedelapan, hewan mati karena ditanduk oleh hewan lain. Hikmahnya sama dengan bangkai. Kalau masih sempat disembelih, maka hukumnya halal. Yang kesembilan, hewan yang mati diterkam binatang buas. Hikmahnya sama dengan bangkai. Kalau masih sempat disembelih, maka hukumnya halal. Yang kesepuluh, hewan yang disembelih untuk berhala, sebagaimana yang diperbuat oleh orang Arab pada zaman jahiliyah, yang menyembelih hewan di dekat berhala-berhala yang jumlahnya ada 360 terdapat di sekitar Ka'bah. Hikmah haramnya adalah karena perbuatan ini termasuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bu, minta tolong Bu Rinda dibuka surat 21 ayat 8. Jadi kita harus memperhatikan bahwa semua manusia itu pasti makan, tapi kita makan, minum, dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan yang halal dan thoyyib tentunya. Minta tolong Bu Rinda bacakan. Ini Ustaz. Surat Al-Anbiya ayat 8. Dan kami tidak menjadikan mereka para rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Ya, jadi sekali lagi kita berusaha agar bekerja dengan cara yang baik, ya, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tuntas, sehingga hasil dari pekerjaan kita itu nanti menjadi halal, sehingga apabila kita pergunakan untuk membeli makanan dan minuman, ya kita upayakan makan dan minum secara halal dan thoyyib. Nah, di situ tadi contohnya adalah para nabi dan para rasul. Mereka juga manusia, tapi beliau adalah manusia yang terbaik sebagai uswatun hasanah. Bu Rinda lagi dilihat di surat 33 ayatnya 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi uswatun hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, minta tolong Bu Vina dilihat di surat 80 ayatnya 24. Manusia harus memperhatikan apa yang dimakannya. Silakan Bu. Surat Abasa 80 ayat 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Otomatis juga memperhatikan apa Bu? Minumannya, ya makanan, ya minuman, ya nanti akhirnya yang memperhatikan ya
sandang ya Bu, pangan, papan ya Bu. Apa? Nah, itu semuanya bisa diperoleh kalau muslimin muslimat ini beriman takwa. Jadi nanti semuanya Bu, kalau dia itu beriman takwa, harta bendanya dan apa yang ia makan minum itu akan menjadi barokah. Lihat lagi Bu Vina di surat ke-7 ayat 96. Surat Al-A'raf 7 ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Apabila umat ini tidak punya iman dan takwa, maka makanannya juga makanan yang diharamkan, minumannya yang diharamkan ya. Akhirnya ya pasti berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa bersyukur. Kemudian Bu Desia, coba dilihat surat 17 ayat 70, manusia telah dimuliakan dengan makanan yang baik-baik. Coba lihat. Ini Ustaz, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 70. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi kalau mereka menjaga iman dan takwanya tadi, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Lihat Bu Desia, surat 16 ayat 97. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, pekerjaan ataupun ibadah, usaha-usaha kita, mudah-mudahan semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berhati-hati yang kita makan, yang kita minum, yang kita perbuat harus sebuah kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan di surat Al-Maidah tadi, ayat yang ketiga tadi. Selanjutnya diterangkan tentang haramnya mengundi nasib dengan anak panah, seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah, yaitu dengan mengambil 3 anak panah yang belum ada bulu. Salah satu panah ditulis dengan perkataan Amaroni Robbi, artinya Tuhanku telah menyuruhku. Anak panah yang kedua ditulis dengan perkataan Nahani Robbi, artinya Tuhanku melarangku. Sedangkan anak panah yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Anak panah itu disimpan di dalam Ka'bah. Jika mereka bermaksud mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, mereka minta tolong kepada penjaga Ka'bah mencabut salah satu dari ketiga anak panah tersebut dan melaksanakan apa yang tertulis pada anak panah yang diambil itu. Kalau terambil anak panah yang tidak ditulis apa-apa, maka undian diulang lagi. Perbuatan ini dilarang karena mengandung syirik atau tahayul dan kurofat. Dalam hal ini menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, bila hendak
memilih salah satu dari dua pekerjaan yang sama pentingnya, atau memilih di antara melaksanakan atau tidak, maka hendaklah melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat. Kalau undian biasa yang tidak mengandung kefasikan atau tahayul dan kurofat, tidaklah diharamkan. Seperti undian untuk mengambil salah satu bagian dari dua tumpukan yang sudah diusahakan sama banyaknya siapa yang berhak dari masing-masing tumpukan itu, lalu diadakan undian. Selanjutnya diterangkan bahwa pada haji wada, orang-orang kafir telah putus asa dalam usahanya untuk mengalahkan agama Islam. Oleh karena itu kaum muslimin tidak boleh merasa takut kepada mereka, tetapi hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong Bu Rinda, surat ketiga, ayat 139. Surat Ali Imran, ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita menjaga iman dan takwa kita, ya kita tidak boleh takut, ya, merasa rendah diri, merasa hina dan lain sebagainya. Ya, itu harus dihilangkan. Lanjutan dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi. Selanjutnya dalam ayat ini dijelaskan lagi tentang sesuatu yang penting bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan bagi seluruh umat Islam, bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam dan telah mencukupkan nikmatnya, serta telah ridho agama Islam menjadi agama umat manusia. Setelah ayat ini dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, maka Umar bin Khattab menangis. Lalu Nabi bertanya, apa yang menyebabkan ia menangis? Umar menjawab, sesuatu yang sudah sempurna. Tidak ada yang ditunggu lagi kecuali kurangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Mereka membenarkan ucapan Umar itu. Riwayat Ibnu Jarir dan Harun bin Antaroh dari ayahnya. Diriwayatkan bahwa ayat ini turun di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah 10 Hijriah, hari Jumat, sesudah asar. Sejarah telah mencatat bahwa 81 hari sesudah turunnya ayat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau wafat setelah menunaikan risalahnya selama kurang lebih 23 tahun. Memang ajaran Islam telah sempurna, walaupun segala persoalan belum dirinci, tetapi telah cukup sempurna dengan berbagai prinsip urusan duniawi maupun ukhrawi. Kemudian pada akhir ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang terpaksa makan makanan yang diharamkan Allah karena lapar tanpa niat untuk berbuat dosa, diperbolehkan asal dia makan seperlunya saja, sekedar mempertahankan hidup. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk senantiasa bertafaqquh fiddin, sebagaimana yang terdapat di surat At-Taubah ayat 122 dan juga ada di surat Al-Mujadilah ayatnya 11, 21
dan 22 Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat umat Islam ini yang mempunyai iman yang kokoh, kemudian punya ilmu yang nafi, kemudian punya amal yang soleh, yang ikhlas, yang beristiqomah, maka Allah akan memberikan keamanan, hasanah waktu dia hidup di dunia ini, dan hasanah waktu dia nanti nazak mau menghadap Allah, dan hasanah di barzah, hasanah di akhirat, hingga mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami semua, ya Allah, panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Ayah kami, guru-guru kami, murid-murid kami, para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, dan para pahlawan kami, presiden kami, dan seluruh warga bumi yang beriman takwa yang sudah wafat. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini, ya Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan mereka selamat dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdu lillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz, matur suwun sangat. Amin. Matur suwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah Bu, hari Jumat bila tidak ada udzur kita bisa bertemu lagi insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya tutup dulu ya Bu. Saya tutup dulu ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih.